Shalom Bapak Ibu. Urapan ganda. Apa yang dimaksud dengan urapan ganda ya Bapak Ibu ya? Saya punya dua teks utama yang mendasari pembahasan saya kali ini, yaitu dua Raja-Raja 2 ayat 9 dan ayat 10 ya. Ayat 9-nya saya bacakan ya. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ayat 10-nya, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Bapak Ibu, banyak orang Kristen rindu mengalami kuasa Allah lebih nyata dalam hidupnya. Elisa adalah contoh dari seorang hamba Tuhan yang meminta sesuatu yang berani, Bapak Ibu ya. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu, di Kejadian di 2 Raja-Raja 2 ayat 9 ya. Dari kisah ini kita belajar apa arti urapan ganda dan bagaimana kita bisa mengalaminya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa makna dari urapan ganda itu Bapak Ibu? Ini bukan soal kuantitas ya, double atau lain sebagainya, tapi ini adalah pewarisan rohani ya. Di dalam tradisi Yahudi, anak sulung itu mendapat 2 bagian warisan. Bisa Bapak Ibu baca di Ulangan 21 ayat 17 ya. Elisa memposisikan diri sebagai anak rohani Elia, meminta hak untuk melanjutkan misi rohaninya. Sebenarnya Roh Kuduslah ya, sumber kuasa ya, bukan manusia Bapak Ibu. Elisa tidak minta kuasa dari Elia, tetapi dari Allah yang bekerja melalui Elia. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Yesaya 61 ayat 1. Bukan untuk kemuliaan diri ya, tapi untuk pelayanan. Itu yang penting. Urapan ganda itu bukan berarti lebih populer ya, lebih hebat atau lebih dihormati, bukan Bapak Ibu. Itu berarti lebih dipakai untuk memberkati dan menggenapi rencana Allah. Apa prinsip untuk supaya Bapak Ibu bisa menerima urapan ganda? Nah, pertama Bapak Ibu ya, kesetiaan dalam mengikuti Yesus. Ini penting ya. Elisa setia mengikuti Elia dari Gilgal, kemudian ke Betel ya, terus ke Yeriko sampai ke Yordan. Bisa dibaca di 2 Raja-Raja 2 ayat 2 sampai 6 ya. Banyak orang berhenti di tengah jalan Bapak Ibu, tetapi Elisa bertahan sampai akhir. Prinsipnya, kesetiaan kecil membuka jalan bagi kepercayaan yang besar. Yang kedua, harus memiliki kerinduan rohani yang besar. Elisa berani meminta sesuatu yang besar di ayat 9 tadi ya. Tuhan senang dengan doa yang berani dan kerinduan yang tulus nih. Yeremia 33 ayat 3, Efesus 3 ayat 20. Dengan demikian Bapak Ibu, ia menyaksikan dan mengalami kuasa Allah. Elia berkata, yang sulit kau minta itu, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat, akan terjadilah bagimu demikian. Ayat 10. Bisakah? Ternyata bisa Bapak Ibu. Elisa bisa melihat Elia naik ke sorga di dalam ayat 12-nya, dan itu menjadi suatu tanda penggenapan, mengalami hidup di dalam kuasa Roh Kudus Bapak Ibu.
Elisa memukul air dengan jubah Elia sehingga air itu terbelah. Di ayat 14. Artinya, urapan bukan hanya untuk penggambaran rohani, tetapi untuk suatu tindakan nyata di dalam pelayanan Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita ini bisa mengaplikasikan atau menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Urapan ganda itu berarti kerinduan akan lebih banyak Yesus, bukan lebih banyak dirimu. Elisa berani minta urapan ganda dan Tuhan memakainya luar biasa, Bapak Ibu. Hari ini Tuhan mencari orang-orang yang rindu berkata, Tuhan, pakailah aku lebih lagi, berikan aku urapan ganda bukan untuk diriku, tetapi untuk kemuliaan-Mu. Mari kita setiap hari berharap siap dipakai Tuhan dengan kuasa dari Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kami rindu Engkau berkaya lebih dalam di dalam hidup kami. Berikanlah kepada kami hati yang setia, kerinduan yang besar dan keberanian untuk melanjutkan pelayanan yang telah Engkau percayakan. Biarlah urapan ganda-Mu terjadi di dalam hidup kami, bukan untuk kami sendiri, tapi untuk membawa banyak jiwa mengenal kasih Kristus. Ada sebuah ilustrasi tentang seorang tukang kayu yang haus akan Tuhan. Ada seorang tukang kayu yang hidup sederhana di sebuah desa, ya. Dia tidak pandai bicara di depan umum, tidak punya pendidikan tinggi dan tidak terkenal tentu saja. Tapi ia punya satu kerinduan. Tuhan, pakailah hidupku lebih lagi. Aku ingin mengasihi Engkau dengan segenap hati. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia bangun lebih awal untuk berdoa dan membaca Alkitab. Setiap sore, setelah lelah bekerja, ia tetap menyediakan waktu untuk berdoa bagi tetangganya yang sakit, ya, anak-anak muda yang nakal, atau orang-orang yang jauh dari Tuhan. Suatu hari, seorang tetangga yang sakit parah datang kepadanya, meminta didoakan. Ia merasa tidak layak karena ia bukan pendeta, bukan penginjil, tapi ia berdoa dengan sederhana. Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa, jawab dan sembuhkanlah. Ajaibnya Bapak Ibu, orang itu sembuh. Dari situ banyak orang mulai datang kepadanya untuk minta didoakan. Bukan karena dia hebat, tetapi karena kuasa Roh Kudus berkarya melalui kerendahan hatinya. Orang-orang di desa menyebutnya tukang kayu yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ia tidak pernah meminta popularitas, Bapak Ibu, tapi orang-orang bisa merasakan arti urapan ganda di dalam hidupnya, kesetiaan kecil yang dipilih Tuhan untuk perkara-perkara besar, Bapak Ibu. Aplikasi ini merupakan suatu ilustrasi yang hidup di dalam kehidupan kita. Sama seperti Elisa, tukang kayu itu setia di dalam hal kecil, Bapak Ibu. Ia punya kerinduan yang sederhana, ya, dipakai Tuhan lebih lagi. Ia menerima urapan ganda, bukan untuk dirinya, tapi untuk memberkati banyak orang. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, urapan ganda bukan hanya untuk nabi besar atau pendeta-pendeta terkenal, bukan Bapak Ibu. Itu juga tersedia bagi setiap orang yang percaya penuh dan setia, rendah hati, dan haus akan Tuhan. Bahkan seorang tukang kayu sederhana bisa dipakai Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu. Kalau Allah bisa pakai Elisa, kalau Allah bisa pakai tukang kayu itu, maka Allah juga bisa pakai kita semua dengan urapan gandanya. Sebuah refleksi pribadi yang perlu kita renungkan dalam Bapak Ibu, ya. Nah, pertama Bapak Ibu, kesetiaan dalam hal kecil. Ini penting Bapak Ibu. Apakah saya setia, ya, dalam hal-hal kecil yang Tuhan percayakan? Baik itu doa pribadi, pelayanan yang sederhana, memberi atau mengasihi sesama. Atau saya hanya rindu dipakai untuk
hal biasa tanpa mau setia dalam hal kecil? Apakah saya benar-benar haus akan Tuhan lebih daripada hal-hal duniawi? Seberapa besar kerinduan saya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah saya mau menerima urapan bukan untuk memegahkan diri, melainkan untuk melayani lebih banyak orang? Apakah saya rela Tuhan makin besar dan saya makin kecil? Apakah saya siap bila Tuhan memberi saya lebih banyak kuasa atau kesempatan pelayanan? Apakah saya mau diproses lebih dalam, bahkan lewat kesulitan demi menemui Allah? Beberapa lagi yang perlu jawaban, Bapak Ibu. Dari kisah Elisa, apa yang paling menginspirasi Anda tentang urapan ganda? Bagaimana menurut Anda perbedaan antara mencari kuasa dan mencari pribadi Allah? Pernahkah Anda mengalami situasi di mana Tuhan memakai Anda di luar kemampuan Anda? Apa tantangan terbesar Anda untuk setia kepada Tuhan di dalam hal-hal kecil? Jika urapan ganda berarti melanjutkan pelayanan generasi sebelumnya, pelayanan apa yang menurut Anda perlu diturunkan gereja atau keluarga Anda? Apakah langkah praktis minggu ini yang bisa Anda lakukan untuk menunjukkan kerinduan akan urapan ganda dari Tuhan? Sebagai penutup, saya mau menegaskan, urapan ganda bukan soal jumlah atau angka, tapi soal hati, Bapak Ibu. Tuhan mencari orang yang setia, haus dan rendah hati. Kalau kita berani meminta dan siap diproses, Tuhan bisa bekerja lebih besar melalui hidup kita. Gitu, Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.